Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salma Nur Sajidah, NIM 1931313076 dari kelas Piot 6C. Di sini saya akan melakukan layanan bimbingan konseling dengan dua kasus. Untuk kasus yang pertama adalah badmofobia, untuk kasus yang kedua adalah anak dengan masalah tantrum. Untuk kasus yang pertama adalah badmofobia. Jadi badmofobia adalah rasa takut pada lantai atau tangga yang menurun. Guru menjumpai seorang anak yang takut. Saking takutnya anak sampai menangis saat bermain jaring laba-laba dalam permainan di TK. Usut punya usut, mengapa anak memiliki rasa takut pada lantai atau tangga yang menurun? Karena dengan tidak sengaja anak melihat orang jatuh dari tangga dalam kehidupan nyata. Ditambah pelakon film yang jatuh dari tangga sehingga berakhir dengan kecederaan serius. Di sini terdapat layanan konseling ada 5. Yang pertama di sini kan kita sudah melihat layanan pengumpulan data, kita kan sudah mengetahui kasusnya. Untuk yang kedua juga sudah guru meminta informasi yang lengkap dari orang tua atau wali murid. Untuk kasus yang ketiga ini, layanan yang ketiga maksudnya adalah guru mencoba memberikan arahan pada anak. Ini termasuk dalam pelaksanaan bantuan. Pelaksanaan bantuan yang pertama adalah guru memberikan pengertian jika semua akan baik-baik saja dan tidak semenakutkan yang anak bayangkan. Ditambah dengan keterlibatan teman sebaya untuk memberikan dukungan dan penenangan pada anak. Yang kedua, guru mengajak anak untuk berani mencoba naik dan menuruni jaring laba-laba, tetapi dengan catatan anak selalu didampingi saat melakukannya. Yang ketiga, pelaksanaan bantuannya selalu mengulang-ulang di setiap harinya agar anak terbiasa sehingga anak dapat naik dan menuruni jaring laba-laba dengan sendirinya. Layanan bimbingan konseling yang keempat atau selanjutnya yaitu guru mengamati apakah anak mampu atau tidak setelah mendapatkan konseling atau pengarahan. Yang kelima, layanan bimbingannya yaitu adalah guru mengetahui tingkat keberhasilan penanganan pada anak. Jika penanganan bimbingan konseling pada anak tidak berhasil, bisa dilakukan dengan terapi tingkah laku kognitif sebagai salah satu arus untuk perawatan. Kasus yang kedua yaitu anak yang tantrum. Anak suka marah, berteriak, bahkan menjerit. Layanan bimbingan konseling di sini ada 5 seperti yang saya sebutkan tadi. Yang pertama, layanan pengumpulan data. Guru menjaring informasi tentang permasalahan si anak. Permasalahan si anak di sini terdapat 3 yang dapat saya temukan, yaitu anak begitu sensitif dipegang rambutnya, terus si anak memiliki persepsi bahwa bermain itu adalah bodoh, dan yang ketiga anak suka berteriak dan bahkan meracau. Untuk layanan bimbingan konseling yang kedua yaitu adalah guru meminta informasi yang lebih lengkap dari orang tua si anak atau wali si anak. Usut punya usut, mengapa anak begitu marah, sering berteriak dan menjerit? Itu semua karena kurang harmonis di dalam keluarga. Anak sering melihat pertengkaran di dalam rumah dan tak jarang si anak menjadi korban kekerasan fisik maupun mental. Si anak menjadi terganggu. Layanan bimbingan konseling yang ketiga yaitu guru mencoba memberikan arahan pada si anak. Arahannya ini untuk kasus, kan tadi kasusnya ada 3. Untuk kasus yang pertama tadi anak begitu sensitif dipegang rambutnya. Jadi ceritanya itu adalah seorang guru tidak sengaja mengikat rambut si anak yang berakhir anak menjadi sangat marah dan menangis. Kita bisa menanganinya dengan sebisa mungkin kita bawa si anak jauh dari keramaian, terus duduklah bersandar dengan dinding
Dan dekati anak, tanyakan mengapa anak menangis, apakah ada yang sakit, apakah anak tidak suka dipegang rambutnya, seperti itu. Nah, jika anak masih bungkam dan enggan menjawab, biarkanlah si anak untuk menenangkan hatinya terlebih dahulu. Untuk permasalahan yang kedua yaitu anak memiliki persepsi bahwa main itu bikin bodoh. Nah, cara penanganannya mungkin si anak salah mengartikan saat ada orang yang mengatakan itu, atau terdapat miskomunikasi antara anak dengan lawan bicara, entah itu orang tua atau kerabatnya. Hal ini harus diluruskan agar ucapan yang didengarnya tidak mengandung makna negatif. Berikan pengertian jika maksud dari perkataan orang yang mengatakan tadi itu seperti ini, kayak jika terlalu banyak bermain itu bisa bikin lupa waktu, akhirnya akan lupa melakukan kegiatan lain, misalnya kegiatan belajar. Nah, sebisa mungkin berikan persepsi positif pada anak dan luruskan pandangan anak yang mengandung makna negatif tanpa membuat orang tuanya terlihat salah di mata si anak. Dan permasalahan yang ketiga yaitu anak suka berteriak dan meracau, misal ampun dan lain-lain. Nah, jika dalam sebuah ruangan anak tiba-tiba meracau ini, nah sebisa mungkin jauhkan dengan anak-anak lain. Nah, jika ada anak yang bertanya, itu kenapa bunda, kenapa dia seperti itu? Dalam situasi seperti ini, kita harus menghilangkan praduga kepada anak lain. Jangan sampai anak lain itu mengira anak ini adalah anak yang bermasalah ini seorang yang aneh atau yang lain-lain. Nah, kita bisa memberikan alasan. Nah, alasannya itu seperti apa? Alasannya itu misal si anak ini lagi sakit kepalanya sehingga ibu guru akan memeriksa terlebih dahulu. Nah, jika seperti itu, anak-anak yang lain akan memahami situasi dan mau menyingkir dari si anak yang bermasalah tadi. Nah, jika sudah jauh dari keramaian, anak yang bermasalah ini coba peluklah si anak dan katakan ini adalah ibu guru, dan supaya anak merasa aman dan tenang. Karena anak sudah menyadari ini adalah ibu gurunya, nah di sini anak akan berhenti menangis dan akan bersikap normal seperti biasanya. Mungkin itu layanan bimbingan konseling yang dapat saya berikan mengenai kasus anak tantrum dan balmofobia. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.